Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Roy Suryo CS mendatangi Komnas HAM Rabu siang. Audiensi selama 1,5 jam itu berlangsung tertutup. Kedatangan ketiga tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi ini diterima langsung sejumlah pimpinan Komnas HAM. Bersama tim kuasa hukumnya, Roy Suryo CS menyampaikan dugaan pelanggaran HAM berupa diskriminasi dan kriminalisasi selama proses hukum yang dijalani dalam kasus dugaan ijazah palsu. Pihak Roy juga mengklaim tak diberi ruang untuk menghadirkan saksi dan ahli. Selain itu mereka juga menilai perkara ijazah palsu ini melanggar prosedur. Kalau ini bukan bukti yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya. Dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu, selaku saksi, ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, itu memang tidak boleh tersangkakan gitu, apalagi dilakukan. Untuk membahas adanya dugaan kriminalisasi dalam proses hukum kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, saat ini kita langsung bergabung dengan Rismon Sianipar yang merupakan salah satu tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi melalui sambungan Zoom, dan di studio juga sudah hadir Maria Semar selaku Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam Bung Rismon juga Bung Semar. Malam Friska. Selamat malam Mbak. Selamat malam Bang. Halo. Semar. Halo Bang Rismon. Saya ke Bang Rismon dulu. Jadi sebenarnya yang dianggap pelanggar HAM yang dianggap oleh Bung Rismon, Bung Roy juga Dr. Tifa itu apa sih? Ya, sebelum ke situ ya kami perlu jelaskan tadi ada informasi sangat penting dari Ketua Komnas HAM saat ini Ibu Anis Hidayah ya, yang mengatakan bahwa pada 2 gelar perkara khusus, yang pertama dilakukan di Mabes Polri maupun yang kedua di Polda Metro Jaya, mereka tidak hadir. Jadi keterlibatan mereka pada 2 gelar perkara khusus itu tidak ada sama sekali. Jadi mencatut ya, baik Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya itu mencatut sengaja nama Komnas HAM seolah-olah hak-hak asasi kami sebagai peneliti itu sudah terpenuhi pada 2 gelar perkara khusus tersebut. Ini info yang sangat menyakitkan hati kami ya. Bagaimana kepolisian, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya sengaja mencatut nama Komnas HAM padahal mereka tidak hadir. Itu info A1 langsung dari Ibu Anis Hidayah ya sebagai Ketua Komnas HAM. Yang kedua, apa yang kami laporkan adalah bagaimana relasi kuasa yang terjadi pada pertemuan ya Bang Egy Sujana pada 8 Januari di Solo. Itu bisa Pak Jokowi sebagai pelapor memerintahkan kepolisian ya dalam hal ini di Reskrimum Polda Metro Jaya langsung ada di sana, yaitu Kombes Iman Imanuddin dan orang yang memeriksa kami yaitu Kepala Unit Kamnek 5 Ibtu Rosadi ada di sana, langsung diperintah-perintah seperti itu. Terus di mana? Ini kan penyidikan ini sangat bias. Joko Widodo sebagai pelapor itu masih punya kendali penuh pada kepolisian. Inilah makanya kami ingin mengajukan ya bahwa ya hasil forensik Polri layak diragukan. Sangat layak diragukan karena relasi kuasa tersebut. Ya, oleh karena itu kami ingin lab for luar negeri agar tidak bisa diintervensi. Ada di Singapura, ada di Jepang, ada di Korea Selatan, ada di Australia. Jadi Anda meragukan hasil dari lapor Polri tadi, menganggap kalau Bung Rismon ada relasi kuasa, termasuk juga ada temuan kalau dari informasi yang didapatkan Bung Rismon tidak ada Komnas HAM pada saat gelar perkara khusus. Silakan Bung Semar. Ya, pertama saya mau respon begini ya, kalau dianggap Pak Jokowi itu memiliki kendali terhadap kepolisian,
mungkin Bang Rismon dan kawan-kawan nggak cuma belakangan ini jadi tersangka, dari awal juga sudah bisa jadi tersangka. Dan sekarang juga udah dilakukan penahanan ya. Karena memang kita lihat sejak awal kan on the track ya, kepolisian sudah cukup profesional dan proporsional dalam menangani perkara ini yang sudah menjadi perhatian publik. Jadi kan sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Bang Rismon itu mencoba untuk melakukan perjuangan membela dirinya ke Komnas HAM dan lain sebagainya, silakan saja, itu haknya ya. Tapi kan sejak awal kita semua tahu, sejak awal justru yang menantang-nantang itu kan Roy Suryo dan kawan-kawan untuk dibawa ke proses hukum, untuk dilaporkan dan lain sebagainya. Itu jejak digital yang tidak bisa dihapus. Nah, ketika sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi dan akhirnya berproses, sekarang membangun narasi, orang menyampaikan kritik, orang melakukan penelitian, kok dikriminalisasi. Nah, ini yang menurut saya memang akhirnya mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan tidak menduga bahwa proses hukum itu bisa berlanjut seperti saat ini, yang akhirnya memang kasusnya sudah pelimpahan ke kejaksaan, bahkan sudah ada perpecahan juga di antara 8 tersangka ini ketika Bang Egy mengajukan restoratif justice dan keluar SP3. Berarti kan sudah tidak solid. Dugaan kita selama ini bahwa kapalnya sudah oleng, udah betul-betul oleng dan mungkin sebentar lagi karam. Nah, tinggal lagi sekarang bagaimana orang-orang yang memang masih mendapatkan ancaman hukuman pidana ketika ini berproses secara pengadilan, itu kan ingin coba untuk membela dirinya, dan silakan saja. Tapi jangan juga ketika polisi tidak melakukan penahanan ketika diperiksa dulu, Bang Rismon dan kawan-kawan menyatakan provisi sangat baik, sangat profesional dan lain sebagainya. Sekarang ketika tidak menguntungkan, menganggap polisi dikooptasi, polisi itu masih pengaruh Pak Jokowi. Ini yang menurut saya narasi-narasi yang dibangun, narasi-narasi yang sesat ke publik, dan sebenarnya akhirnya mengganggu juga gitu ya kondusivitas yang secara akal sehat itu sudah tidak masuk akal ya. Bung Rismon tadi meragukan adanya relasi kuasa dalam proses restoratif justice-nya Bang Egy dan juga Bang Damai. Tapi untuk kasus yang klaster Anda yang dilimpahkan ke kejaksaan, Anda melihat prosesnya sudah sesuai dengan jalurnya, sudah on the track atau tidak? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam kita bahas. Masih bergabung Rizwan Sianipar, salah satu tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, dan juga Mardiansyah Semar selaku Ketua Umum Rampai Nusantara. Bung Rizwan, kalau dalam kasus Anda yang masih bergulir sekarang di kejaksaan, itu sudah sesuai dengan hak asasi belum? Iya, itu juga yang bagian dari yang kami laporkan tadi ke Komnas HAM, bahwa ya bagi kami pelimpahan berkas ke kejaksaan itu terlalu prematur, karena Kenapa? sempat Polda Metro Jaya menjanjikan kepada kami bahwa ahli kami dan saksi ada charge kami itu diperiksa dulu, begitu loh. Karena kita pertanyakan bagaimana mungkin ini terkait dengan manipulasi digital yang dituduhkan kepada kami, itu kan dituduhkan hanya karena 5 ahli yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Sementara kami juga memiliki 5 ahli untuk men-challenge itu. Ya, seperti Profesor Dr. Tono Saksono, seperti Profesor Henry Subiakto, Dr. Rido Ramdhani, belum juga dengan Dr. Leoni dan lainnya. Jadi harusnya Polda Metro Jaya melengkapi itu dulu, mendengarkan ahli dari kami, bukan hanya sepihak 5 ahli forensik digital yang memvonis kami memanipulasi dan menuduh kami dengan sangkaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tanpa mendengar ahli dari kami, dan secara prematur dan tanpa dasar ya di Reskrimum Polda Metro Jaya ya Kombes Imanuddin menuduh buku Jokowi's White Paper itu tidak ilmiah. Apa dasarnya? Gitu loh. Yang kedua ya. Ya, Bung Rismon, silakan. Ya, yang kedua, bagaimana mungkin ya itu langsung diberikan setelah itu, hanya beberapa hari setelah Bang Egy Sujana itu mendapatkan restu untuk RJ dari Pak Joko Widodo. Ini kan sangat dekat, korelasi antar relasi kuasa itu kan sangat tercium di sini. Ya. Jadi itu yang mau kami sampaikan. Iya, tadi timeline itu dianggap semakin menguatkan adanya relasi kuasa dan dianggap tidak diberikan kesempatan yang setara untuk Bung Roy Suryo CS. Enggak lah, sejak awal juga kan
menurut saya ya sudah cukup diberi ruang lah buat Roy Suryo dan kawan-kawan dalam proses hukum yang kemarin. Apa bandingannya bahwa itu memang sudah fair dilakukan? Ya sekarang begini, ini kan kasus yang sangat sederhana sebenarnya. Kasus ketika dituding oleh Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Bang Rismon bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, itu lalu dilaporkan oleh Pak Jokowi karena merasa bahwa itu tidak benar, itu fitnah. Ijazah Pak Jokowi asli. Dan itu yang akhirnya dilaporkan secara hukum. Nah ini soal yang sangat sederhana sekali, apalagi alat ujinya Roy Suryo dan kawan-kawan, Bang Rismon itu alat ujinya bukan ijazah langsung Pak Jokowi, ijazah yang diambil dari medsos. Gitu loh, udah jelas itu ijazah fotokopian, ijazah yang dikopi, diteliti, itu kan sudah masuk unsur pidananya. Kalau kita bicara soal tindak pidana, selesai situ. Tapi karena memang ini terlalu banyak ya drama-dramanya, terlalu bising, terlalu gaduh, sehingga akhirnya polisi melihat bahwa ini perlu didudukkan sebaik-baiknya kasus ini. Dan itu dilakukan. Misalnya ada beberapa yang diminta sama Roy Suryo dan kawan-kawan kan juga diakomodir, kan begitu ya. Misalnya apa? Gelar perkara khusus dan lain-lain itu kan juga diakomodir. Nah ini yang menurut saya ketika tidak menguntungkan akhirnya menuding-nuding polisi tidak profesional, ada relasi kuasa. Pak Jokowi kalau memang dianggap punya kekuasaan penuh terhadap kepolisian pada saat ini yang beliau sudah pensiun ya, sudah tidak lagi menjabat, mungkin itu bisa dibuktikan bahwa tersangkanya nggak baru kemarin dari awal. Pilih-pilih Bang Risman kalau ada yang dianggap tidak menguntungkan, dianggapnya itu nggak fair, seperti yang ditudingkan oleh Bung Semar tadi. Ya, saya mau menanggapi ya bahwa ini kasus ringan, kasus sepele, ini kasus susah, kasus rumit. Kenapa? Bagaimana ya? Kenapa? Manipulasi digital itu kan harus ditentukan, dibuat secara spesifik mana yang kami manipulasi. Bagaimana metode kami disebutkan itu manipulasi? Ini kan perlu pandangan dua ahli ya, baik dari pihak Pak Jokowi atau pihak Polri maupun pihak kami. Ini bukan masalah sepele, Bang Semar. Ya, Anda mungkin nggak paham bidang ini. Bagaimana nggak sepele? Kalian mengklaim bahwa melakukan penelitian secara ilmiah, tapi alat ujinya aja alat uji bukan milik Pak Jokowi. Bukan ijazah yang memang dipegang Pak Jokowi, tapi dari medsos. Dari mana, akal sehat mana yang bisa meyakini bahwa itu ilmiah, Bang? Dari mana, Bang? Oke, coba, Bang gitu Rismon dilanjutkan, Bang Rismon. Bagaimana Abang bilang ini nggak sepele gitu loh? Kalau alat uji Abang itu ijazahnya Pak Jokowi ya diizinkan untuk diteliti dan akhirnya hasilnya itu memang dicurigai itu palsu, itu boleh Abang bicara palsu. Dijawab dulu, Bang Rismon, silakan. Ini fotokopian yang Abang jadi alat uji. Silakan Bang Rismon, dijawab. Gitu loh. Ya, ini karena di studio jadi gampang memotongnya ya. Silakan, jadi begini ya, Anda kan nggak paham bidang digital image processing. Ya. Yang kami ajukan adalah ahli-ahli di bidang itu. Apakah di dalam video-video YouTube saya maupun di yang tertulis, mau ahli apapun Bang, alat ujinya harus benar gitu loh. Jawab itu dulu, Bang Rismon. Tidak ilmiah dan mana yang salah. Dan ahli-ahli kami akan membantah itu. Oleh karena itu, ini sepihak dituduhkan kepada kami melakukan manipulasi digital karena hanya mendengar pihak yang menyatakan kami memanipulasi. Sementara pihak yang mengatakan kami melakukan dengan metode ilmiah yang sangat baku dalam digital image processing itu tidak didengarkan. Begitu loh. Di situ pentingnya. Yang kedua, ya, masalah perpecahan. Siapa bilang pecah? Justru Pak Jokowi memecah. Sebelumnya mengatakan bahwa ini akan secara bermartabat diselesaikan di persidangan. Tetapi kenapa itu diberikan restoratif justice dan SP3 hanya 2 orang? Itu kan sengaja pemecahan belahan itu. Ya karena itu mengajukan Bang, restoratif justice itu kesepakatan dua pihak gitu loh. Oke. Yang ketiga, kenapa sekarang ya beberapa atau sejumlah yang relawan Jokowi atau pro Jokowi itu menggoda ya, secara verbal untuk kami melakukan hal yang sama. Nggak usah Bang, nggak usah Bang, yang di pengadilan aja, nggak usah tergoda Bang. Di pengadilan. Iyalah, nggak usah lah. Kita pengen juga ngeliat Abang ditahan sama Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Lanjutkan lu Bung Rismon. Memang ada ajakan, memang ada godaan untuk Bung Rismon damai. Abang jauh lebih nggak ilmiah, Abang tuh tong kosong nyari bunyinya. Terlalu berisik tapi nggak ada isi Bang. Saya bicara tentang ilmiah gitu. Ilmiah apa? Alat uji Abang fotokopian kok ilmiah? Dari mana akal sehatnya? Alat ujinya bukan ijazah Pak Jokowi, Abang klaim itu palsu.
Dari mana ilmiahnya, Saya Bang? sejak tahun 2002 Dari mana? Dari sudah uploadan menulis Abang tentang ambil gitu IGN. loh. Anda Tapi belum Abang sudah pernah. berani melakukan statement Tapi Anda ke publik berani bahwa itu menilai palsu ilmiah dari mana? Oke. Rasionalitas kita keganggu Oke, dengan Abang oke. mengklaim penelitian Tadi sudah ilmiah. diberikan Dari kesempatan. mana itu? Oke, kalau dari Bung Kecuali Semar ijazah Pak bilangnya- Jokowi jadi Oke, dasar Abang Bung teliti. Semar bilang ini nggak Fotokopian ilmiah, tapi Abang kalau dari Bung teliti. Rismon ini menganggap Bagaimana harus dibuktikan ceritanya karena ilmiah? batu ujinya ilmiah. Terakhir Bung Rismon, Tong kosong artinya nyari apakah bunyinya kalau ini. dari Cuma pihak berisik Anda, tapi nggak ada isi. Oke, Bung Semar, dari Bung Rismon, apakah tetap akan lanjut ke pengadilan? Pengadilan Sekarang lah kalau berani. Ini siapa ya menuduh saya tanpa isi ya? Iya. Anda pernah nulis jurnal nggak? Nulis saya. Nah, karyamu apa? Oke, Enggak. baik. Jangan dengan enteng Anda menuduh-nuduh. Tong kosong nyari bunyinya, Bang. Abang Oke. terlalu berisik, Baik, tapi baik. mengklaim diri Abang peneliti ilmiah dan Nah, sebagainya. sekarang- Alat uji Abang aja nggak benar. Oke, sekarang- Gitu loh. Jadi Sekarang jangan kalau saling juga tuding Abang di sini, seakan-akan besar oke, Bung sendiri Semar, gitu loh. Bung Rismon, Abang juga siapa kalau sekarang memang? saling tuding di sini pasti nggak akan selesai juga. Tapi Iya. tadi ditegaskan oleh Bung Rismon tidak ada damai, tapi akan lanjut ke pengadilan Lanjut begitu ya. pengadilan gitu loh dan bersiap Baik. diri. Makanya Kalau jangan nanti menggoda-goda divonis jangan lagi menuding Oke. adanya Baik. ada yang dipengaruhi pengadilan segala Baik. macam sudah lah. Dari awal Oke. kan gagah berproses Baik. hukum, Baik, berproses Bung secara Rismon, hukum. baik juga Bung Gitu Semar. loh. Nanti kalau divonis di pengadilan harus Baik. juga diterima Sudah gitu loh. langsung saja nanti kita Jangan akan juga lihat akhirnya jadi disalahin proses semua. hukumnya Jangan masih pernah berlangsung. ngomong gitu loh. Kita sama-sama hormati proses hukum yang sekarang berlangsung. Iyalah. Terima kasih Bung Rismon, terima kasih Jangan juga Bung seolah-olah Semar. digoda, nggak ada Sampai yang jumpa goda. lagi kita lihat perkembangan kasusnya.